Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memaparkan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewi Salsa Lutfiana dengan nomor induk mahasiswa 191030 1006 Prodi S1 Kebidanan dari Stikes Muhammadiyah Cirebon. Sebelum itu, terima kasih untuk Ibu Mariam Ulfah MSI untuk bersedia melihat tugas individu dalam channel YouTube saya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja ke materi. Yang pertama, susunan kimia pada vitamin. Yang pertama itu vitamin A. Ada retinol, retinal, sama beta karoten. Terus vitamin B1 ada tiamin, yang vitamin B2 ada riboflavin, yang ketiga ada niacin sama niacinamide, yang keempat ada vitamin B5 patotenik acid. Terus yang selanjutnya ada vitamin B6 ada pyridoxine, terus pyridoxamin, pyridoxal. Terus ada vitamin B7 ada biotin, vitamin B9 folic acid, vitamin B12 sanokobalamin, hidrokobalamin, metilokobalamin. Vitamin D ada kolekalsiferol, vitamin E ada alpha tokoperol sama gamma tokoperol, dan vitamin K ada piloquinone. Yang ketiga ada sifat vitamin. Secara garis besar, vitamin terbagi menjadi dua jenis vitamin. Yang pertama itu ada vitamin yang larut dalam air, contohnya vitamin B dan vitamin C. Dan yang larut dalam lemak ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Vitamin yang cepat membuat tubuh bereaksi bila terjadi kekurangan adalah vitamin B dan vitamin C. Sedangkan kadar dalam vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K dalam tubuh yang berlebihan akan menyebabkan gejala yang disebut hipervitaminosis. Yang selanjutnya ada sumber vitamin, yaitu dari produk mengandung susu, dari buah-buahan, dari sayur-sayuran, kacang-kacangan, daging sapi, sereal gandum, ikan, telur. Kelima ada fungsi vitamin. Yang pertama vitamin A. Vitamin A dikenal dengan nama retinol, berfungsi dalam menjaga kesehatan tubuh, terutama organ mata. Vitamin A juga bermanfaat untuk mempertahankan sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan kulit, mendukung perkembangan janin, dan memelihara pertumbuhan gigi serta tulang. Yang kedua ada vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama ada B1 atau tiamin, yang kedua ada B2 atau riboflavin, yang ketiga ada B3 atau niacin, yang keempat ada B5 atau patotenik acid, yang kelima ada B6 atau pyridoxine, yang keenam ada B7 atau biotin, yang ketujuh ada B9 atau folat, dan yang ke-8 ada B12 atau kobalamin. Vitamin B ini memiliki peranan penting dalam tubuh, seperti mencegah infeksi, meningkatkan fungsi otak, menunjang produksi sel darah merah, meningkatkan energi, dan membantu proses pencernaan, serta menjaga kesehatan jantung dan saraf. Terus selanjutnya ada vitamin C atau asam askorbat, adalah salah satu jenis vitamin yang berperan dalam pertumbuhan dan perbaikan sel-sel tubuh, gigi, serta kulit. Berfungsi untuk melindungi tubuh dari berbagai infeksi, membantu penyerapan zat besi, mempercepat penyembuhan luka, dan sebagai antioksidan yang dapat mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas.
Terus ada vitamin D. Vitamin D bermanfaat untuk mencegah gangguan pada tulang seperti rakitis, osteomalacia, dan osteoporosis, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh. Terus selanjutnya ada vitamin E. Vitamin E adalah salah satu antioksidan yang membantu melindungi sel-sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Vitamin E berperan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, melancarkan pembuluh darah, menyehatkan sel darah merah, dan menjaga pembekuan tubuh. Yang terakhir ada vitamin K. Vitamin K berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang dan mengurangi risiko penyakit jantung. Fungsi vitamin memang sangat penting bagi kesehatan tubuh, tapi jangan juga berlebihan dalam mengonsumsinya, terutama untuk jenis vitamin larut lemak. Hal ini karena kelebihan vitamin larut lemak bisa menyebabkan keracunan vitamin yang dapat merusak organ tubuh. Yang terakhir ada penyakit atau gejala defisiensi. Anemia defisiensi besi terjadi karena tubuh kekurangan zat besi, sehingga jumlah sel darah merah yang sehat berkurang dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Faktor risiko anemia defisiensi besi adalah jenis kelamin. Biasanya wanita yang lebih rentan terkena anemia defisiensi besi, terutama pada masa kehamilan. Yang kedua, pola makan. Kurangnya mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi sangat berpotensi terkena anemia defisiensi besi. Terus yang ketiga ada donor darah, yaitu apabila dilakukan terlalu sering dapat menjadi salah satu penyebab terkena anemia defisiensi besi. Biasanya penyebab anemia defisiensi besi adalah yang pertama itu masa kehamilan. Terus yang kedua, wanita hamil yang rutin mengonsumsi suplemen penambah zat besi secara rutin. Yang ketiga, menstruasi yang secara berlebihan. Yang keempat, ada makanan atau minuman penghambat penyerapan besi. Biasanya mengonsumsi teh, kopi, coklat. Terus ada obat-obatan yang menghambat penyerapan zat besi. Dan terakhir ada pendarahan yang disebabkan oleh kecelakaan. Yang kedua ada komposisi mineral dalam tubuh, yaitu yang pertama ada kalsium, fosfor, kalium, natrium, dan magnesium. Yang ketiga ada macam-macam mineral yang dibutuhkan tubuh, yaitu ada 10 jenis mineral. Yang pertama kalsium, kedua klorida, yang ketiga magnesium, yang keempat kalium, yang kelima zat besi, yang keenam tembaga, yang ketujuh lodium, yang kedelapan selenium. Yang keempat peranan mineral dalam tubuh. Yang pertama kalsium, berperan dalam pembekuan darah dan penyembuhan luka. Bertugas untuk mengaktifkan beberapa enzim pencernaan yang berguna untuk memecahkan dan menyerap makanan yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua ada fosfor, yaitu mempunyai peranan untuk kesehatan tulang dan komponen dari berbagai enzim serta sel dalam tubuh. Yang ketiga ada magnesium, yaitu berperan sebagai metabolisme lemak dan protein, terus mengaktifkan beberapa enzim serta menjaga keseimbangan elektrolit ketika kontraksi otot terjadi. Yang keempat ada sulfur. Sulfur ini berperan menjadi sebagai komponen tulang rawan, menjadi antikoagulan serta berperan dalam menghasilkan insulin. Terus ada iodium, berfungsi untuk membantu mensintesis hormon tiroid, mengatur kadar oksidasi dalam sel, dan berperan dalam pertumbuhan fisik serta mental, menjaga suhu tetap normal, dan menjaga kesehatan jaringan saraf dan otot. Terus ada kromium, yaitu membantu untuk menjaga serta mengatur kadar glukosa dalam tubuh dan menjadi kofaktor atau bertugas untuk mengaktifkan hormon insulin. Terus ada mangan. Perannya itu sangat penting dalam proses pembentukan tulang.
regenerasi sel darah merah, siklus reproduksi, dan metabolisme karbohidrat. Terus ada selenium, berperan dalam metabolisme lemak dan menjadi antioksidan dalam tubuh. Yang terakhir ada fluor, yaitu fungsinya untuk mencegah karang gigi, menjaga gigi tetap kuat, serta bekerja sama dengan kalsium mencegah tulang keropos. Terus ada sumber utama mineral. Yang pertama itu kalsium, yaitu berasal dari telur, susu, dan produk olahannya, serta termasuk keju, yogurt, tahu, ikan, kerang, dan kacang-kacangan. Terus yang kedua ada klorida, yaitu berasal dari ikan, udang, kerang, daging, telur, acar, sama minyak zaitun. Yang ketiga ada fosfor, yaitu berasal dari ikan, ayam, beras, biji-bijian, telur, kacang tanah, kacang hijau, dan produk susu. Terus yang keempat ada magnesium, yaitu dari sayuran berdaun hijau, jagung, apel, kacang-kacangan, beras, ikan, dan telur. Yang kelima ada natrium, berasal dari ikan, daging, dan telur. Yang terakhir ada kalium, yaitu berasal dari buah-buahan, terutama pisang, sayur-sayuran, daging, dan kacang-kacangan. Yang keenam ada fungsi mineral, yaitu berfungsi untuk mempertahankan serta menjaga kesehatan tulang dan gigi. Terus berperan penting dalam proses pembentukan energi, menjadi pembawa sinyal pada sistem saraf dan kontraksi otot, menjaga keseimbangan asam basa tubuh, serta menjadi komponen dari enzim dan hormon yang dihasilkan oleh tubuh. Penyakit akibat kekurangan dan kelebihan mineral. Yang pertama itu rakitis. Rakitis adalah pelunakan tulang pada anak karena kekurangan atau gangguan metabolisme vitamin D, magnesium, fosfor, atau kalsium. Berpotensi menyebabkan patah tulang dan kelainan bentuk. Rakitis adalah salah satu penyakit anak yang paling sering banyak di negara berkembang. Penyebabnya itu kekurangan vitamin D. Tapi pada orang dewasa juga bisa terjadi, tapi sebagian besar kasus terjadi ini pada anak-anak yang menderita gizi buruk, biasanya akibat kelaparan atau selama tahap kanak-kanak. Tanda dan gejala rakitis itu nyeri pada tulang, masalah gigi, kelemahan otot, meningkatkan cenderung untuk patah tulang, terutama pada patah tulang green stick, terus gangguan pertumbuhan. Yang kedua itu ada osteomalacia. Osteomalacia ini kondisi di mana tulang tidak mengeras sehingga rentan untuk bengkok atau patah. Kondisi ini terjadi akibat kekurangan vitamin D, kalsium, fosfor, dan dibutuhkan untuk proses pengerasan tulang. Jadi osteomalacia ini biasa terjadi di orang dewasa, sedangkan kalau rakitis itu terjadi pada anak-anak. Biasanya gejala osteomalacia itu nyeri pada bagian tubuh, di panggul, paha, kaki, dan tulang rusuk. Terus tubuh merasa mudah lelah, mati rasa, otot kaku dan tegang, dan detak jantungnya tidak beraturan. Penyebab osteomalacia itu biasanya kurang dari paparan sinar matahari, usia lanjut, efek samping obat-obatan anti kejang, gangguan fungsi ginjal atau hati, dan pernah menjalani operasi pengangkatan sebagian atau seluruh lambung. Yang ketiga itu karies dentis atau karies gigi. Karies gigi adalah penyakit jaringan gigi yang menyebabkan timbulnya kerusakan jaringan pada permukaan gigi yang kemudian menjalar ke bagian pulpa. Kondisi ini terjadi di mana proses demineralisasi dan remineralisasi pada gigi. Proses ini mengubah mineral pada gigi akibat adanya asam hasil produksi bakteri di mulut yang kemudian berusaha dinetralkan oleh air ludah. Perubahan mineral pada gigi ini menyebabkan rusaknya elemen gigi dan dentin, hingga pada akhirnya menyebabkan gigi berlubang.
Karies gigi tergolong penyakit kronis karena terjadi dalam waktu yang panjang dan perjalanan dari kondisi awal hingga menyebabkan kerusakan tergolong lama. Jadi, jika dibiarkan terlalu lama, kerusakan gigi secara struktural tidak dapat dihindari. Penyebabnya itu biasanya periode usia, terus kerentanan permukaan gigi, bakteri, atau plak gigi. Yang keempat, ada anemia. Anemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah merah lebih rendah daripada jumlah normal. Selain itu, anemia juga terjadi ketika hemoglobin di dalam sel-sel darah merah tidak cukup, seperti protein kaya zat besi yang memberikan warna merah darah. Protein ini membantu sel-sel darah merah terbawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Faktor risiko anemia itu memiliki penyakit kronis, terjadi riwayat penyakit yang sama di keluarga pengidap, terus faktor lainnya seperti paparan zat beracun, kondisi imun tubuh, atau lainnya. Biasanya gejala anemia itu ditandai dengan merasa mudah marah, sakit kepala, tubuh lebih sering merasa lemas atau lelah saat berolahraga, terus warna biru hingga putih pada mata, kuku menjadi rapuh, pusing ketika berdiri, warna kulit pucat, sesak napas. Selanjutnya ada sindrom Cushing. Sindrom Cushing adalah kondisi hormon kortisol berlebih pada tubuh. Hal ini dapat membahayakan jika tidak diobati. Ketika tubuh memiliki terlalu banyak hormon kortisol, sistem tubuh lain dapat terganggu. Mayoritas kaum sindrom Cushing dapat disembuhkan, meskipun akan memakan beberapa waktu yang sangat lama untuk cepat membaik. Kondisi ini diketahui sebagai hiperkortisolisme yang lebih umum terjadi pada wanita dibandingkan laki-laki. Biasanya terjadi pada usia 40-50 tahun. Biasanya gejala yang ditandai oleh sindrom Cushing adalah berat badan meningkat, obesitas, penumpukan lemak, stretch marks, kulit menipis, cedera kulit, jerawat, kelelahan, kelemahan otot, peningkatan rasa haus, kehilangan tulang, tekanan darah tinggi, sakit kepala, kecemasan, iritasi, dan depresi. Yang terakhir ada tetani. Tetani itu sekelompok gejala yang ditandai dengan kram otot, kejang, atau tremor. Gerakan otot yang mengulang terjadi akibat kontraksi otot yang tidak terkendali. Kram otot akibat tetani bisa berlangsung lama dan terasa menyakitkan. Tetani terjadi secara spontan dalam berbagai bentuk dan dapat dihasilkan oleh penghancuran kelenjar paratiroid. Kondisi ini umumnya dianggap disebabkan oleh kadar kalsium yang sangat rendah dalam darah. Tapi kondisi ini juga dapat dihasilkan dari pengurangan fraksi kalsium plasma, terionisasi tanpa hipokalsemia, sama seperti pada alkalosis parah atau ketika darah sangat basah. Gejala umum yang muncul pada tetani yaitu sakit perut atau kram perut, diare kronis, kelelahan atau kelesuan, nyeri otot, mati rasa, jari berkedut atau gemetaran. Terima kasih, mungkin segitu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan bisa dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.